Perbedaan ibadah haji dan umroh? Iya. Ya itu tadi, kalau beda ya penjelasannya apa, kalau sama ya sudah kita tutup. Jadi segi katanya kan Iya. haji sama umroh. Berarti kan masih beda kan? Iya. Nggak mungkin sama kan? Betul. Gitu. Hurufnya saja haji, umroh. Umroh 6. Berarti kan berbeda kan? Jadi beda kata berarti kan beda definisinya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu Baitullah. Allahu Akbar. Amanah Wisata Group. Go Baitullah. Alhamdulillah siang ini kembali lagi bersama kita host yang fenomenal. Alhamdulillah. Memuji sendiri nih saya. Yeah. Dan juga ketemu kembali dengan Ustazah kita, Ustazah Hana Fitria yang selalu cantik celita. Amin amin. Beliau ini aslinya jauh di atas gunung sana teman-teman rumahnya itu. Tapi selalu hadir ke sini dengan penuh semangat, penuh ceria. Dan kayaknya mesin waktu ini tidak berpengaruh menurut Ustazah Hana. Soalnya apa? Semakin ke sini semakin tambah muda, auranya selalu bersinar. Amin. Ada resepnya Ustazah? Ada Mas. Apa resepnya? Bocorin sama kita ini. Oh, jangan dibocorin. Memang kita berbagi aja. Oh gitu. Kalau bukan bocor titip sendiri berarti ya? Bukan. Berarti memang dibagi-bagikan. Iya, dibagi aja, dibagi kita catat, berbagi. Teman-teman. Resepnya. Monggo saja. Resep untuk kita selalu berbahagia itu kalau kita bersyukur teman-teman ya. Ini Mas Labib, kalau misalkan kita bersyukur otomatis kita selalu bahagia karena bersyukur itu timbullah rasa ikhlas kita. Dan Allah juga sudah berfirman apabila kita semuanya kok bersyukur maka akan selalu ditambah. Kalau toh kemarin Mas Labib sudah mendapatkan nikmat yang berupa sehat, kemudian Mas Labib merasa ganteng. Terus bersyukur, insya Allah semakin hari Mas Labib juga semakin ganteng. Oke. Baru merasa ganteng ya teman-teman. Belum ganteng beneran, catat. Berarti selalu bersyukur ya Ustaz. Insya Allah, dengan sekali kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat yang kita syukuri tadi. Dan nikmat Allah itu luar biasa. Nikmat itu atau rezeki Allah itu nggak berupa hanya harta. Misalkan kesehatan kita, kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan siapapun. Nah itu juga satu nikmat. Kita tetap bersyukur. Makanya apapun yang ada diri kita, apapun yang terjadi itu satu nikmat. Kita syukuri Mas. Jadi nanti kita selalu bahagia. Kalau kita bahagia, otomatis kita juga pancaran wajahnya juga enak. Ada kan istilahnya tuh inner beauty. Iya. Cantik yang inner itu tadi. Bisa keluar itu. Bisa keluar. Jadi jangan lupa bersyukur teman-teman. Dan juga jangan lupa teman-teman yang menonton video kita ini untuk selalu subscribe, like, komen channel kita dan juga dibagikan. Dan juga teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar mungkin umroh atau haji, umroh ini kalau begini kasusnya bagaimana sah atau tidak. Soalnya sekarang sudah yang biasanya yang dikontekstual di kitab-kitab sama kejadian yang di realnya itu biasanya kan berbeda. Jadi teman-teman jangan ragu, tanya aja. Nggak bayar kok tanya di channel kita itu gratis. Subscribe juga gratis, like juga gratis. Jadi teman-teman itu kalau ada permasalahan jangan ragu untuk tanya. Kalau biasanya kalau tanya sama ustadz di pengajian itu kan agak susah. Kadang kita nggak ada waktu saja. Orang sekarang Gen Z itu kan sekarang sibuk. Betul. Jarang ada di rumah, jarang untuk datang ke kajian itu memang susah. Seperti saya sendiri sudah sebenarnya waktunya habis saja. Kalau pagi sampai sore kerja, di malam di rumah buat keluarga. Jadi kadang itu untuk datang ke pengajian itu agak susah. Solusinya gimana? Ya scroll mungkin TikTok atau YouTube. Jadi kajian-kajian itu kita tetap dapat lah. Jadi kita tidak mungkin kosong kan. Kita harus ada isinya. Gitu. Jadi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti terus channel kita. Insya Allah isinya bukan isi yang kosong-kosong. Karena tong kosong itu bunyinya nyaring saja. Katanya. Paribahasa Mas. Jadi teman-teman tetap jangan lupa komen. Tanya-tanya aja. Mau di YouTube kita, TikTok, Instagram maupun Facebook kita. Semuanya ada. Di PT Amanah Wisata Group Kudus. Oke, langsung saja Ustazah. Hari ini hari yang cerah,
panas Alhamdulillah. banget kemarin, hujan deras. Siang ini Alhamdulillah. kita juga akan membahas beberapa tema ini, Ustaz. Jadi haji dan umroh itu sebenarnya sama atau berbeda, Oh Ustaz? gitu. Di istilahnya kan berbeda, haji, umroh. Tapi kalau haji harus antri, kalau umroh bisa sewaktu-waktu berangkat. Nah, itu sebenarnya haji sama umroh itu beda apa tidak? Oh gitu. Kalau sama ya berarti selesai podcast kita. Langsung ditutup. Iya, kan kalau sama. Iya, sama kalau udah berbeda, selesai. Kalau berbeda itu bedanya apa Oh dan iya. gimana? Itu. Mohon penjelasannya Ustazah beserta dalil-dalilnya. Menjadi pencerahan dari teman-teman subscriber. Insya Allah, ya. Monggo Ustazah. Oke. Ya, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sahabat Amanah Wisata dimanapun teman-teman dan sahabat berada. Yuk, mari untuk selanjutnya kita belajar bersama lagi. Dan kita belajarnya rileks aja ya, Mas. Santai saja. Nyantai aja, rileks aja. Jadi ini kita belajar tolabul ilmi dan juga kita mengaji dan mengkaji. Betul. Dan terkait apa yang ditanyakan Mas Labib itu kan termasuk mungkin di antara teman, sahabat yang ada di luar sana, teman Amanah Wisata, sahabat kita semuanya itu juga mungkin sebagian besar ada yang pertanyaan seperti itu, Mas. Iya. Pasti. Garis besarnya apa perbedaan ibadah haji dan umroh? Iya. Ya itu tadi, kalau beda ya penjelasannya apa, kalau sama ya sudah kita tutup. Jadi segi katanya kan haji sama umroh. Berarti kan masih beda kan? Iya. Nggak mungkin sama kan? Betul. Gitu. Hurufnya saja haji, umroh. Umroh 6. Berarti kan berbeda kan? Jadi beda kata berarti kan beda definisinya. Iya. Ini ya teman-teman semuanya dan juga Mas Labib. Untuk perbedaan umroh dan haji, dari lafal katanya, dari logat atau bahasanya aja itu udah beda. Haji dan umroh. Kenapa haji itu juga terkait dengan bulan Dzulhijjah kan? Nah, kalau umroh kita ketahui bersama dulu, umroh itu apa, haji itu apa. Kalau umroh, ibadah umroh ada kesamaannya, Mas. Ibadah umrah dan ibadah haji itu sama-sama ibadah ke Baitullah kan gitu. Sama-sama kita beribadah ke Baitullah. Akan tetapi kalau umroh itu bisa dilaksanakan sewaktu-waktu atau setiap saat, bisa bulan apa aja, tanggal apa aja, hari apa aja, kecuali bulan haji. Itu kalau umroh. Jadi itu kalau misalkan kita semuanya mau melaksanakan ibadah umroh, boleh. Tidak terbatas waktu, mau kapan aja. Jamnya pun bebas ya? Bebas. Mau tengah malam, boleh. hampir subuh, oke, nggak apa-apa. Bisa. Nah, itu kalau umroh ya teman-temannya. Bebas. Bebas dari harinya, tanggalnya, bulannya. Kecuali bulan haji loh ya, Mas. Oh, ada Ustazah kemarin. Nggak boleh umroh. Waktu COVID. Oh, pengecualian juga. Nggak boleh umroh, teman-teman. Atau itu pernah deh, Mas. Boleh. Tetap boleh umroh, tapi dibatasi. Oh gitu. Dan itu tadi kayak dulu pas kita jamaah-jamaah di masjid juga dibatasi. Ada jarak. Iya, jadi yang tawaf, yang sa'i itu yo, Mas, jaraknya, ada jaraknya. Berarti larangan umrohnya kan bukan karena tidak boleh umroh ya. Tidak boleh umroh karena pembatasan itu. Tetap bisa umroh. Umroh itu tadi bisa dilaksanakan sewaktu-waktu atau setiap saat selain bulan haji. Itu kalau umroh ya, Mas. Sama-sama ibadah ke Baitullah. Akan tetapi kalau yang ibadah haji itu kan ibadah ke Baitullah, tapi dengan waktu yang tertentu. Waktu tertentu di sini ya cuma adanya di bulan haji. Nggak bisa, Mas, kalau misalkan kita melaksanakan haji kok misalkan di bulan Ramadan atau di bulan selain bulan haji. Toh kalau pahalanya itu sebagaimana orang haji, umroh yang pahalanya sebagaimana orang ibadah haji itu memang ada, yaitu umroh yang di bulan Ramadan. Akan tetapi ibadah haji sendiri yang pelaksanaannya itu harus memang benar-benar dengan ketentuan di bulan haji. Karena Allah sendiri sudah berfirman, al-hajju al-arafat. Berarti haji itu adalah Arafah.
Jadi haji dilaksanakan ketika di musim Arafah, di tanggal Arafah. Dan tanggal Arafah itu sendiri kan ada di bulan Dzulhijjah. Kan gitu, Mas. Itu ya untuk perbedaan kata-katanya atau perbedaan pengertian, pemahaman atau artian dari umroh dan haji itu bedanya seperti itu. Kalau umroh itu ada kesamaannya sama-sama ibadah di Baitullah. Untuk perbedaannya, kalau umroh bisa dilaksanakan setiap saat, setiap waktu selain bulan haji. Akan tetapi kalau haji, ibadah haji sama-sama ibadah ke Baitullah, akan tetapi ada waktu tersendiri, yaitu pas ketika bulan haji, kan gitu, bulan Dzulhijjah. Sama-sama umroh sama haji itu sama-sama ibadah ke Baitullah, ziarah ke Baitullah. Cuma kalau umroh itu bebas waktunya, mau pagi, sore, siang, mau hari Senin sampai Sabtu, bulan apapun boleh. Selain bulan haji. Kalau haji hanya dibatasi ketika bulan haji. Hanya boleh dilakukan atau dilaksanakan. Iya. Boleh dilakukan di bulan haji. Dilaksanakannya hanya di bulan haji. Berarti haji ini lebih spesial daripada umroh. Betul, iya. Pantesan orang kalau sudah haji kan dipanggil Pak Haji ya. Itu hanya di Indonesia, Mas. Iya. Iya. Kalau misalkan di lain negara Indonesia nggak ada Pak Haji atau Bu Haji, nggak ada. Dan kalau orang Arab itu setiap yang hadir di Mekah Madinah itu juga haji semuanya, Mas. Iya, walaupun yang hadir di sana itu belum haji. Ya belum haji, ya tidak melaksanakan ibadah umrah atau haji. Setiap yang hadir di sana kita semuanya dipanggil hajah. Kalau yang laki-laki ya haji. Iya, kan saya sering lihat di TikTok itu saja. Jadi datang itu bukan haji atau bukan haji itu ya haji. Iya. Jadi kan gini, panggilan haji itu hanya di Indonesia, Mas. Panggilan haji. Jadi kalau misalkan Pak Haji atau Bu Hajah yang sudah berangkat haji kok nggak dipanggil Bu Hajah atau nggak dipanggil Pak Haji, ya jangan marah, nggak apa-apa itu, Mas. Nggak apa-apa. Mungkin karena sudah menjadi tradisi kita. Iya. Karena haji itu kan memang ibadah besar, biayanya mahal. Iya. Kalau ibadah lain kan biayanya murah, cuma haji ini kan memang biayanya mahal. Jadi kalau udah dipanggil Pak Haji itu atau Bu Haji itu kayak agak gimana? Ada yang baper, ya, tapi nggak semuanya. Ada. Itu bukan subscriber kita. Bukan berarti juga yang sudah beribadah umroh terus dipanggil Bapak umroh atau Ibu umroh ya, Mas? Itu mau tak tanyakan lebih. Pak umroh gitu. Makanya itu persamaannya di situ, Mas. Untuk panggilan Bapak Haji atau Ibu Hajah itu kan hanya sekedar kalau berlaku hanya di Indonesia. Tapi semuanya kalau orang yang hadir di Mekah Madinah itu di sana, orang sana itu memanggilnya itu tetap hajah sama haji. Karena artian hajah sama haji itu bilughatil Arabiyah itu maknanya adalah orang yang datang ke sana. Hadir dalam boten hadiroh, bukan hadir atau hadiroh enggak, tapi berkunjung. Definisinya kembali ke tadi haji secara bahasa tadi, berarti berkunjung ke Baitullah. Berkunjung ke Baitullah itu dipanggil haji itu tadi. Iya, untuk yang laki-laki haji, untuk yang perempuan atau wanita itu hajah. Itu ya, Mas. Tadi sampai mana, Mas? Baru perbedaan dan kesamaan lah. Kalau kesamaannya itu tadi sama-sama ibadah ke Baitullah, kalau perbedaannya umrah bisa sewaktu-waktu atau setiap saat selain bulan haji. Tapi kalau yang bulan haji harus dilaksanakan di bulan haji. Itu kalau haji. Dan itu hanya dari perbedaan dari segi penjelasan atau artian loh ya, Mas. Masih banyak lagi perbedaan-perbedaan antara ibadah umroh sama ibadah haji. Berarti masih banyak perbedaannya. Iya. Dari segi rangkaian ibadahnya itu juga beda, Mas. Kalau ibadah umroh itu tadi bisa atau boleh dilaksanakan setiap saat, setiap waktu, dalam artian bulan apa, tanggal berapa, hari apa bisa. Tapi kalau haji harus di bulan haji, dan itu juga yang membedakan apa itu umrah, apa itu haji dari rukunnya itu. Kalau umrah kan nggak ada wukuf di Arafah. Betul. Tapi kalau haji harus wukuf di Arafah. Bedanya di itu, Mas. Jadi rukunnya umroh itu kan niat ihram, niat ketika ihram, ambil mikot. Kemudian tawaf, kemudian sa'i, tahallul, tertib kan. Nah itu rukun, bukan rukun dulu, rukunnya.
rukunnya umroh. Akan tetapi kalau rukunnya haji, niat atau ihram tadi, niat bersama dengan ihram, kemudian wukuf di Arafah, wukuf dulu. iya wukuf di Arafah, kemudian tawaf dan sa'i, tahallul, tertib. Tambah satu tadi wukuf, Iya wukuf di Arafah. Mau tambah satu boleh? Apa? Selfie. Oh. Jamaah Indonesia boleh. Banyak gitu. Boleh. Jadi boleh tambah satu rukun toh Mas? Boleh Mas, itu tapi, kitab Indonesia. Tapi jangan dicari ya. Tapi makhot, iya, makhot atau dalil atau keterangan rujukan referensi kitabnya saya nggak berani jamin itu ada di kitab mana saya nggak tahu Mas. Karena kebanyakan dari kita itu kalau apa-apa itu diabadikan di momen. Iya. Mungkin setelah ini ada yang bertanya hukumnya selfie gimana Ustadzah? Mungkin ada pasti sih. Jadi biasanya saya tawaf selfie. Iya. Selesai tawaf nih guys. Iya. Sa'i selfie. Tahallul digundul gitu selfie. Setelah selesai acara kembali ke Ka'bah foto lagi banyak gitu. Iya. Tapi dibahas next aja nih. Oke. Jangan dibahas ini. Berarti tadi yang membedakan cuma satu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu yang membedakan karena kalau wukuf di Arafah itu kan memang benar-benar dilaksanakan pada tanggal Arafah itu. Tanggal Arafah itu adalah 9 Dzulhijjah. Iya, jadi itu hari Arafah ya hari tanggal pada bulan Dzulhijjah tanggal 9 itu tadi, Mas. Jadi kalau misalkan nanti kok wukuf Arafah itu selain Arafah itu berarti bukan wukuf Arafah, Mas. Ya wukuf aja. Kan gitu. Wukuf Arafah itu ya memang wukuf ketika tanggal atau hari Arafah tersebut. Wukuf itu kan dalam bahasa Arab berhenti kan ya? Ya. Harus hadir. Anteng. Ya, gini. Kalau namanya wukuf itu kalau dari segi bahasa artinya memang anteng atau berhenti. Dan itu merupakan dari rangkaian ibadah haji, rukun ibadah haji itu hadir di Arafah, Mas. Arafah ini berarti lokasi. Satu tempat yang memang dikhususkan atau namanya itu Arafah dikhususkan untuk ibadah, untuk wukuf. Itu ya Mas. Jadi sebelum kita melangkah ke rukun haji maupun rukun umroh, itu ada syaratnya dulu loh Mas. Bagi yang melaksanakan umroh, bagi yang melaksanakan haji, itu ada syarat dan ketentuannya. Jadi tidak asal-asalan Mas. Yang syarat pertama yaitu Islam. Semua yang beribadah umroh, semua yang ibadah haji, itu harus beragama Islam Mas. Harus. Itu syarat. Jadi kalau yang non-Islam itu kan nggak masuk dalam syarat. Non-Muslim nggak boleh berarti. Iya, syaratnya yang pertama Islam, kemudian yang kedua adalah berakal. Dalam artian majnun, orang gila, atau sobi, anak kecil, itu kan belum akal, belum berakal. Itu tidak masuk dalam syarat melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga yaitu balik. Balik itu usia balik, usianya sudah memasuki usia balik. Jadi nanti merupakan syarat untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh itu diantaranya balik. Yang pertama tadi kan Islam, berakal, balik. Jadi kalau belum balik belum masuk dalam syarat melaksanakan umroh maupun haji. Terus syarat yang selanjutnya yaitu merdeka. Merdeka itu dalam artian merdeka dari dirinya maupun merdeka dari kondisi balad atau negaranya. Merdeka dalam artian misalkan kalau zaman dulu kan masih ada budak itu loh Mas. Iya. Betul. Kalau zaman dulu itu kan zaman kurunnya Nabi Muhammad atau para sahabat atau kurunnya para nabi-nabi yang terdahulu pun itu kan ada kurun yang namanya perbudakan. Budak itu ibarat apa ya Mas? Harta atau kepemilikan lah Mas. Nah, misalkan kan kalau sekarang kan kita punya kendaraan. Posisi si budak itu ya kayak kendaraan kita itu. Kepemilikannya maksudnya. Jadi bisa diperjualbelikan. Kalau budak itu kan dari hasil perang itu bisa. Hasil perang bisa atau memang benar-benar membeli budak Mas. Nah, karena budak itu status di zaman dulu yang amat sangat rendah. Nah, bisa diperjualbelikan padahal itu manusia, padahal itu orang, tapi karena statusnya yang begitu rendah, otomatis disamakan dengan barang. Nah, dan itu hukum budak tersebut atau memang era dulu kurunnya
para sahabat, para nabi, ada budak itu memang terjadi. Tapi kalau sekarang kan sudah merdeka semuanya, Mas. Sekarang nggak ada. Nggak ada penjajahan dalam artian ya Iya. diri kita juga merdeka, alhamdulillah negara kita juga merdeka. Jadi itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima, mampu dan amannya perjalanannya. Mampu dan aman. Nah, Berarti kalau mampu tapi perjalanan tidak aman, seandainya perjalanan kita lewat Palestina, tidak aman, tidak wajib. Bukan syarat. Tidak masuk dalam syarat. Nah, syarat itu nanti syarat itu kan yang sudah terkena hukum boleh kewajiban haji wajib, lah boleh melaksanakan ibadah haji gitu loh maksudnya. Berarti kalau negaranya aman tapi belum mampu, ya tidak wajib. Berarti kalau mampu tapi tidak aman, ya tidak wajib. Pokoknya harus mampu dan sudah aman. Baru wajib. Merdeka dirinya, merdeka negaranya, merdeka keadaannya. Dalam artian juga nih Mas, dalam keterangan kitab Bafadol, termasuk dalam mampu dan amannya itu kendaraannya. Contoh Mas, misalkan Mas Labib mau berangkat umrah atau haji. Ya, Mas Labib tuh. Amin dong. Ya, amin. Siapa tahu ada malaikat lewat. Amin ya, amin. Amin ya para sahabat semuanya. Teman-teman ya. Semoga teman-teman dan sahabat semuanya yang menyaksikan podcast ini juga mendapatkan fadl dari Allah, bisa segera ibadah ke Baitullah. Yang sudah pernah ibadah ke Baitullah juga bisa selalu beribadah lagi ke Baitullah. Amin. Siapa tahu kan ucapan adalah doa. Amin. Apalagi kalau sudah ada rencana umroh tahun baru, kita ada paketnya. Oh iya Thomas. Ini umroh di tahun baru. Oh Januari, ya. Si masih tanggal 18 Januari. Kita biayanya di 35,9 aja. Itu sudah hotelnya sangat dekat, sudah ada free ziarah ke kota Taif. Jadi kota Taif itu posisinya agak tinggi saja. Jadi kalau di Mekah itu cuacanya panas, kalau di Taif itu cuacanya agak dingin. Sejuk, enak. Jadi kalau di sini itu mirip di tempat Gunung Muria saja. Kalau Gunung Muria itu kan agak sejuk, daripada di Kudus kota kan ya, Mas? agak panas. Kalau di sana di kalau di Taif itu suasananya lebih dingin. Oh iya, pegunungan. Sejuk, enak. Jadi teman-teman subscriber kita, kalau yang menghendaki umroh awal tahun, mungkin budgetnya bonus akhir tahun keluar. Umroh bulan Januari gitu kan teman-teman biasanya itu gaji ke-13 saja. Iya, bisa. Apa itu namanya itu? Enggak tahu. Nah, itu langsung aja. Cukup DP 5 juta saja. Kita uruskan semuanya dokumen, kita bantu, kita kirim koper, kita kirim perlengkapan. Jadi teman-teman yang meskipun ada di luar daerah Kudus, enggak apa-apa. Kita tetap bantu support. Perlengkapan nanti bisa kita kirim. Kalau soal manasik, kita manasik insya Allah 3 kali. Kita manasik yang pertama ada di Kudus saja. Iya, alhamdulillah. Jadi untuk lokal teman-teman yang di sekitaran Kudus, Kudus sekitar. Manasik kedua nanti ada di Jakarta. Oh, iya. Ketika di Jakarta nanti ada manasik lagi 1 kali. Nanti manasik ketiga, insya Allah nanti ada di Madinah. Pas mau berangkat ke Mekah tuh Mas? Ya, ketika mau ambil mikot. Seandainya nih besok kita berangkat ke Mekah. Nah, sore ini kita manasik lagi untuk apa ya istilahnya? Pemantapan biar jamaah itu semakin paham. Iya, dan juga untuk persiapan pelaksanaan kan Mas? Iya, jadi biar jamaah itu enggak bingung karena kadang orang kalau sepuh-sepuh itu kan pokoknya ikut sama mutawifan gitu saja. Jadi teman-teman yang ada di luar Kudus, seandainya ingin ikut biro kami, monggo silakan nanti kita bisa COD di Jakarta. Nanti kita bisa ketemu di Jakarta. Oh iya, kan itu ya Mas, kalau saya ada jamaah dari Kalimantan, itu kan yang daftar di amanah katakanlah, itu nanti kan kita tetap bisa melayani kan ya Mas? Tetap sangat bisa. Kemarin ada jamaah dari Kalimantan, satu orang itu memang beliau dari Kalimantan, koper kita kirim dari sini semuanya. Oh iya itu, aku saya juga ada jamaah Bekasi Mas, alhamdulillah. Wah, itu kalau Bekasi malah lebih dekat dari Jakarta. Ayo, area Bekasi yuk, karena kita semuanya berangkat dari Jakarta. Jadi untuk arah Jakarta, Bogor atau dan sekitarnya itu kita bisa ketemu di Jakarta. Jadi biayanya lebih dekat, tidak usah jauh-jauh.
Kalau yang di luar kota enggak usah harus ke Kudus, itu enggak. Jadi boleh langsung kita jauh di Jakarta. Ketemu di Jakarta Iya, ya, Mas. kemarin itu juga ada Ustazah dari Kalimantan. Itu memang langsung ke Jakarta. Jadi enggak usah ke Kudus dulu. Iya. Karena kalau harus ke Kudus nanti kan tiketnya Betul. sudah ke Jakarta, ke Semarang, ke Kudus, jadi repot. Jadi jauh Langsung aja ketemu di Jakarta langsung. Jadi enggak usah ragu, kita ini bironya amanah karena Amin. nama kita Amanah Wisata Group. Jadi insya Allah kita selalu menjaga amanah. Kalau yang mau segera daftar, langsung aja di Jangan bulan lupa Januari. Amanah Wisata Group ya teman-teman. Amanah Wisata Group. Iya, betul. Nah, saya lanjut ya Mas. Siap. Itu tadi, kalau misalkan Mas Labib kan berangkat tuh, mau berangkat umrah, mau berangkat haji karena sudah memenuhi persyaratannya. Akan tetapi tidak aman kendaraannya. Dalam artian nanti ketika pesawat yang mau dinaiki atau pesawat yang dibuat kendaraan nanti kok berbahaya, itu juga tidak masuk syarat. Tidak masuk syarat dikarenakan nanti itu dalam kategori tidak aman. Termasuk perjalanannya kan. Kalau misalkan aman dari rumahnya, aman negaranya, aman di sananya, tapi perjalanannya kok tidak aman, itu tidak masuk dalam syarat ketika mau melaksanakan ibadah umrah maupun haji. Kan gitu. Itu syarat loh, baru syarat loh ya. Kemarin yang ada info pesawat jatuh berarti itu dihitung belum aman ya? Belum. Karena khawatir pesawat jatuh, jadi tidak meyakinkan hatinya, jadi dia tidak. Maksudnya gini Mas, nanti misalkan gini loh, Mas Labib nanti di info nanti naik pesawat, kita nggak usah nyebut merek, nanti di info Mas Labib naik pesawat misalnya pesawat merek A, dan pesawat merek A ini ternyata itu membahayakan. Nah, itu juga tidak aman gitu loh Mas. Pilotnya ugal-ugalan. Ya, entah pilotnya, entah mesinnya, entah memang. Ada pilot ugal-ugalan? Nggak tahu. Sopir bis kan banyak ugal-ugalan. Nggak Mas, itu ya itu tadi. Dalam kategori aman itu semuanya. Jadi syaratnya tadi Islam, berakal, balik, kemudian merdeka, terus mampu dan aman. Itu syaratnya. Itu baru syarat ketika teman-teman dan sahabat semuanya mau berangkat ibadah umroh maupun haji. Belum masuk ke rukunnya Mas. Kalau rukunnya tadi, karena Mas Labib tanya ya, perbedaannya apa? Nah, ini masuk dalam rukun. Kalau rukunnya umroh, itu kan niat ihram, niat pas ketika memakai pakaian ihram. Nah, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, dan tertib. Itu kan merupakan rukun untuk ibadah umroh. Akan tapi kalau ibadah haji, ada satu lagi yaitu wukuf di Arafah. Rukun itu kalau ditinggalkan itu tidak sah ibadahnya. Karena rukun itu memang rangkaian dari prosesi ibadah tersebut. Kalau memang ditinggalkan itu ibadahnya tidak sah, harus lengkap gitu loh Mas. Harus lengkap semuanya. Kalau ditinggal salah satu, ya nggak sah ibadahnya, nggak sempurna. Gitu. Soalnya nanti ada wajib lagi loh Mas. Kalau misalkan ya, mungkin di antara teman-teman dan sahabat semuanya juga masih belum memahami mana rukun, mana wajib. Kan ada wajib haji, ada rukun haji. Kalau misalkan yang wukuf di Arafah, itu masuknya wajib haji Mas, bukan rukun haji. Ayo bingung nggak usah bingung. Inilah betapa luasnya ilmu Allah. Iya. Mungkin kalau langsung menjalani mungkin nggak bingung sih. Ya. Kalau gini kan cuma gambaran-gambaran. Ya, itu kita kaji dulu ya untuk yang rukun ya, Mas. Perbedaannya di situ. Tapi kalau misalkan di haji sendiri itu kan ada wajib haji. Kalau wajib haji itu beda lagi dengan yang rukun. Kalau rukun haji harus dilakukan dan apabila ditinggalkan itu nanti ibadahnya tidak sah atau kurang sempurna. Akan tetapi kalau wajib haji, kalau ditinggalkan itu ibadahnya tetap lanjut, ibadahnya tetap sempurna, ibadahnya tetap sah, akan tapi harus membayar dam. Berarti kalau rukun ditinggal satu rukun berarti batal hajinya. Ya itu belum sempurna, belum sempurna karena tidak sah. Kata-kata tidak sah bukan batal loh Mas, beda lagi yang membatalkan haji itu ibadah haji. Jangan bingung.
Bukan Iya. batal, Mas. Kalau batal itu kan ada yang membatalkan. Mm-mm. Contoh pas ketika ibadah haji ternyata tiba-tiba haid, otomatis langsung batal ibadahnya. Itu beda lagi kalau batal. Ini tidak sah. Kaitannya dengan tidak melaksanakan rukun, maka tidak sah Tidak dan sah. tidak sempurna ibadahnya. Jangan bingung, Mas. Bingung. Saya bingung soalnya. Soalnya belum menjalani sendiri. Iya. Kalau haji sudah praktek gitu kan, oh Iya. bayangannya seperti itu. Iya. Terus wajib haji itu yang pertama adalah ihram. Ihram itu termasuk kan tadi kalau yang masuk dalam rukun itu niatnya, akan tetapi niat itu dibarengkan dengan ihram. Kan gitu. Niatnya ketika memakai ihram. Dalam artian gini Mas. Contoh misalkan Mas Labib sudah memakai pakaian ihram, tapi belum niat, belumlah masuk dalam ibadah, rangkaian ibadah tersebut. Atau sudah niat Mas, tapi belum memakai pakaian ihram. Jadi Mas Labib belum masuk dalam rangkaian ibadah tersebut. Paham ya Mas? Nah, ini wajibnya ihramnya. Ihramnya itu tadi. Wajib haji atau umrohnya, wajib haji dulu ya. Wajib haji itu yang pertama memakai pakaian ihram. Untuk yang kedua itu mabit di Muzdalifah. Ini wajib haji. Terkadang gini Mas, pertanyaan banyak. Ini apa rukunnya haji itu kan ada mabit juga ya Ustadzah, atau wukuf di Arafah ya Ustadzah. Oh padahal itu wajib haji, bukan rukun haji. Ya, jangan disamakan atau jangan dipahami. Pemahaman kalau beda, pemahaman kalau salah nanti kan pemahamannya beda ya. Nah, gini, bisa dimengerti kalau rukun haji ya rukunnya, tapi kalau wajibnya haji ya memang itu wajib yang harus dilaksanakan. Dan kategori wajib ini ya wajib inda syar'i atau indal fikhi. Wajib itu sebagaimana kalau dilaksanakan juga mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa dan juga harus membayarkan denda. Itu tadi yang pertama kan ihram, wajib haji loh Mas. Yang kedua mabit di Muzdalifah. Kemudian mabit di Mina. Nah, mabit nanti, itu apa itu? Oh iya. Jadi mabit kalau di jauh itu ada teman-teman. Mobat mabit itu keterpangin. Ya? Kalau mobat mabit itu gini. Jadi tadi mabit apa sih mabit apa? Iya, maaf. Ini ya mabit itu dalam artian itu kan apa ya Mas? Menginap tadi bedanya kalau wukuf itu kan tadi anteng katanya, anteng atau sekedar berdiam diri, anteng, tengok-tengok istilah Jawanya. Pokoknya di situ nggak apa-apa, pokoknya dalam kondisi apapun yang penting hadir atau berdiam diri di Arafah kan gitu. Tapi kalau mabit itu memang harus benar-benar menginap. Nah, mabit menginap, bukan mabit. Tidak cukup diem gitu toh, harus menghabiskan satu malam lah, malam tersebut. Nah itu mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, dan nanti ada tata caranya Mas. Nggak harus hanya nginap kayak di hotel itu enggak. Ada hotel itu? Ya ada, cuma gini loh, ada hotel di Mekah Madinah, cuma katakanlah nanti kalau misalkan salah pemahaman lagi Mas, menginap tapi kayak menginap di hotel, enak banget toh Mas. Nah padahal ini menginap yang dimaksud adalah menginap di Muzdalifah, lafalnya mabit tadi, dan menginap di Mina, itu merupakan wajib haji. Wajib haji yang selanjutnya itu melempar jumroh. Nah, melempar jumroh juga ada tata caranya dan ada ilmunya Mas. Enggak asal-asalan dilempar. Iya, enggak. Jumroh itu nama orang apa? Enggak. Oh, kalau nama orang jumroh. Iya. Ada jamaah kita jumroh. Iya. Yaitu jumroh itu dari kata jamarat atau pelemparan. Nah itu bahasa Arabnya. Bahasa Arab jumroh itu memang istilah Jawa itu balang. Balang itu ya melempar itu Mas. Jumroh melempar. Artinya jumroh sendiri itu melempar Mas. Bukan jumroh orang. Tapi jumroh artinya itu melempar. Itu wajib masuk wajib haji yang keempat. Kemudian wajib haji yang kelima menjauhi larangan ihram. Karena kalau melaksanakan atau melakukan larangan ihram nanti hajinya juga tidak sah. Larangan kok Mas. Yes. Nah hal-hal yang membatalkan haji beda lagi larangan haji. Tambah bingung.
larangan itu apa sih saudara? Kemarin Nggak usah sudah. dijawab, biar cari channel kita yang kemarin. Iya. Karena kemarin sudah dibahas, sudah Hmm. dijelaskan, sudah Nggak usah dikupas dijawab, tuntas mana-mana dan Iya. apa saja larangan-larangan ketika sudah melakukan atau melaksanakan Nih, ihram kan gitu. Itu kalau cari-cari di YouTube kami, jangan lupa like, comment, dan subscribe. nah itu Ada kok di podcast yang keberapa kemarin? Ada, pokoknya ada. Kita Kalau yang mengikuti pasti tahu, Mas. Harusnya, Iya. Kalau Tapi- yang belum mengikuti, yuk diikuti biar tambah ilmunya, biar tambah pengetahuannya, mana-mana yang perlu diketahui dan mana-mana ilmu yang perlu di kita kaji. Iya. Jadi kan tambah ilmu lagi gitu. Itu Berarti tadi. wajibnya memakai ihram, terus mabit Ya. di Musdalifah Mina. Iya, betul. Lalu apalagi saya lupa saya. Mabit kan memakai pakaian ihram, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, kemudian melempar jumroh dan juga menjauhi larangan ihram. Itu masuknya dalam wajib haji, bukan rukun haji. Kalau ditinggal hajinya tetap sah, tapi membayar dam. Kalau wajib haji, Iya. kalau meninggalkan wajib haji, hajinya tetap lanjut, tetap sah, tapi membayar dam, dan itu hukumnya juga kalau dilaksanakan kan mendapat pahala, apabila ditinggalkan ya mendapat dosa, kan gitu. Itu kalau yang wajib. Tapi kalau yang rukun, kok ditinggalkan, hajinya tidak sah karena tidak sempurna ibadahnya. Itu ya bedanya di situ. Oke, itu tadi untuk yang umroh, untuk yang haji, rangkaian ibadahnya seperti itu. Ada syaratnya, ada rukunnya, ada wajib. Nah itu. Kemudian tiga ini harus dilaksanakan semua saja. Ya. Biar menjadi haji mabrur. Kalau syarat itu sebelum. Syarat sebelum. Kriteria lah. Nah. Orang itu kriterianya yang haji itu yang seperti ini. Kalau rukun dan wajib ini dilaksanakan ketika sudah beribadah, sudah ada di tanah Mekah dan melaksanakan haji. Betul. Gitu. Jadi harus dilakukan semuanya. Itu untuk yang syarat, rukun dan wajib. Itu. Kemudian lagi Mas, untuk rangkaian ibadah haji itu kan masih panjang ya Mas. Masih panjang. Baik haji maupun umroh itu istilah orang mau lomba atau mau turnamen itu kan ada startnya Mas. Permulaan. Ada garis startnya. Betul. Berarti enggak langsung karena kita ke Baitullah, ihram, niat, tawaf, sa'i, selesai itu enggak? Enggak, ada tata caranya atau ada aturannya, tata cara yang diatur oleh agama. Jadi ibarat kata itu tadi, orang ikut lomba atau turnamen atau olimpiade itu kan ada start, nanti juga ada finishnya Mas. Oh gitu. Iya. Dan startnya ibadah umroh maupun haji itu adalah mikot. Apalagi? Berarti apalagi tuh mikot? Tahu nggak Mas? Bentar. Kayak tahu pernah dengar apa? Mikot itu bahasa Arab nggak itu saja? Bahasa Arab. Semua bahasa Arab ya? Iyalah. Soalnya turunnya di bahasa Arab sana. Dia di tanah Arab. Berarti mikot itu ibaratnya garis start. Garis start. Harus kita tapi mulai. Bukan berupa garis loh ya. Ini gini loh teman-teman dan sahabat semuanya. Kita perumpamaannya itu garis start ketika kita mau memulai perlombaan. Itu kan ada start, garis startnya. Tapi ini kalau mikot itu tidak berubah garis. Jangan-jangan nanti Ustazah dimarahin pemirsa, dimarahin teman. Saya habis umroh enggak ada garisnya. Iya. Berarti mikot itu seperti titik mulai. Ya. Jadi kalau mau ibadah umroh kita mulai dengan mikot. Betul. Sementara yang namanya mikot itu sendiri itu kan niatut dukhul fil haji awil umroti. Gini loh, niat ketika masuk mau beribadah umroh ataupun masuk beribadah haji, memulainya itu dinamakan mikot. Dan mikot itu kan dari lafal waktu. Mikot itu tempat dan juga waktu untuk memulai. Makanya mikot ada dua, mikot zamani dan mikot
makani. Makani. Nah itu. Kalau mikot zamani itu masanya atau waktunya. Waktu ketika memulai niat, waktu ketika memulai ada keinginan untuk beribadah umroh haji itu kapan? Kalau ibadah umroh, mikot zamaninya ya ketika ibaratnya persiapan mas, persiapan mau ibadah umroh itu sudah masuk mikot. Kan kalau di Madinah tuh mau ke Mekah, berarti mikotnya nanti untuk yang zaman loh ya, zaman itu masa atau waktunya. Ya berarti ketika sudah azam, niat, punya keinginan itu memulai waktunya untuk beribadah umroh itu umroh. Akan tetapi kalau haji, mikot zamaninya atau mikot waktunya itu mulai dari bulan Syawal. Ya, dari bulan Syawal sampai bulan Dzulhijjah. Berarti beda waktu saya antara mikot zamani atau waktu mikotnya orang yang haji sama umroh. Kalau tadi kalau umroh kan sewaktu-waktu bisa kan ya? Iya, karena ibadahnya memang juga dilaksanakan sewaktu-waktu. Kalau haji mulai dari Syawal itu sudah boleh niat haji. Iya, mikot memulai kan, niat, memulai waktu. Dari startnya kan di Syawal. Mulai dari Syawal betul. Itu mikot. Dan kalau mikot itu tadi zamani ya mas, mikot waktu. Dan kalau mikot yang makani, mikot tadi ada dua, mikot zamani dan mikot makani. Kalau mikot makani itu mikot yang berkaitan dengan tempatnya. Jadi bukan hanya waktunya, akan tetapi tempatnya juga ada mas, tempat mikot. Oh ini makani dari bahasa Arab. Iya, nama makani. Makan nih. Gitu. Makan. Makan untuk sendiri. Bukan. Makani itu bahasa Arab artinya tempat mikotnya. Zamani artinya waktu. Makani artinya tempat. Berarti kalau makani ayam harus di tempatnya pakanan ayam. Iyalah, nggak boleh dicecar-cecar di tetangganya. Nyambung toh? Berarti makani ayam harus di tempat makannya ayam. Kembali lagi. Iya, dan itu juga diterangkan dalam kitab Tanwirul Qulub Sohifah 222 mas, tentang mikot ini tadi. Ya, tentang mikot itu sudah diterangkan juga dalam kitab Tanwirul Qulub Sohifah 222. Dan mikot makani itu bagi orang yang dari luar. Kenapa nggak tanya mas? Kalau misalkan orang sana sendiri, orang Mekah sendiri. Karena sebentar tak tanya. Kalau orang Mekah sendiri, mikotnya gimana saja? Tadi kan harus ada garisannya apa? Harus orang Mekah nih, seandainya penjual toko-toko itu kalau mau umroh itu langsung masuk ke Baitullah atau itu. Kan gini, mikot diatur oleh Nabi Muhammad itu memang untuk kesamaan para umat Islam melaksanakan atau memulai ibadah umroh maupun haji. Itu langsung diatur oleh Nabi Muhammad, yang menentukan pun Nabi Muhammad. Mikot tersebut tempatnya loh mas. Berarti langsung dari pusat nih? Iya, dekengan pusat mas. Langsung pusat nih. bukan panitia haji atau panitia umroh yang mengada-ada ya? Iya bukan. Jadi memang langsung dari pusat, dari syariat Nabi. Iya betul. Iya. Nah, ditentukan. Tadi untuk waktunya tadi juga sudah ditentukan sama Nabi. Iya, mas. Itu kan untuk apa ya? Istilahnya kan, kalau ibarat kata orang mau lari itu kan. Apa mas? Ada orang yang nembak itu? Enggak, maksudnya kan kita mau lari itu kan ini loh mas, persiapan dulu itu loh. Kan enggak ancang-ancang itu kan, ancang-ancang. Misalkan mau lari kan nggak harus langsung dari berdiri lari kan enggak. Berarti kan kuda-kuda pasti dia pasti persiapan kuda-kuda atau apalah istilahnya itu mas. Berarti tempat-tempatnya pun sudah ditentukan sama sudah Nabi. Ditentukan. Bukan asal ya. Iya, dan itu kalau misalkan orang yang mikot tersebut, mikot yang makani atau tempat tadi kan diperuntukkan bagi mereka yang mau ibadah haji atau umrah yang luar Arab Saudi. Itu kan sudah jelas. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan yang si mau umrah atau orang yang mau ibadah haji kok sudah berada di Makkah atau sudah berada di Arab Saudi sendiri. Jadi begini mas, kalau misalkan si orang tersebut rumahnya atau tempat tinggalnya sudah di dalam tanah haram, tetap harus memulai
ibadahnya di tempat mikot Mikot tersebut. tadi. Ambil mikotnya tetap di tempat yang sudah Berarti ditentukan. adil ya Nabi Muhammad itu. Iya, Syariat ini adil. adil. Kalau orang mau dari Indonesia, mau dari Makkah sendiri, mau dari Yaman, itu tetap mau ibadah umroh ada garis startnya teman-teman. Iya. Nggak langsung Nggak orang langsung yang misalkan rumahnya dekat Masjidil Haram. penjaga toko. Iya. Penjaga toko berarti Mau kalau umroh, mau umroh, berarti kan tinggal masuk kan. Iya. Berarti nggak boleh gitu saja. Iya, itu tadi berarti kan belum sempurna ibadahnya. Berarti harus kembali keluar dulu. Iya, karena ambil tadi mikot. harus ada syarat, rukun dan wajib tadi, Thomas. Betul. Berarti memang syariat ini sudah adil teman-teman. Yang ngatur langsung pusat. Iya. Bukan kita sendiri. Kalau kita sendiri pasti tidak adil. Orang yang di dekat Mekah, enak dong. penjaga-penjaga toko di pasar-pasar itu mesti kan langsung kalau mau umroh tinggal jalan. Iya. Tapi tidak begitu teman-teman. Jadi orang-orang Arab yang jualan itu memang harus keluar dulu ke garis start atau yang dinamakan mikot tadi. Betul. Baru melaksanakan ibadah umroh. Iya. Ini sudah adil, aturan ini sudah adil di syariat Islam. Ya, jadi itu mikot diperuntukkan semua umat Islam yang mau melaksanakan ibadah umroh maupun haji, baik yang berada di kota Mekah, Madinah, atau pokoknya yang di Tanah Haram atau yang di luar Tanah Haram. Dan nanti ada tempat-tempat yang misalkan dari Indonesia, katakanlah nanti dari Madinah kita biasanya kan di Masjid Abyar Ali. Itu sudah ketentuan. Terus gini Mas, kalau toh misalnya si orang Islam tersebut rumahnya kok berada di antara keduanya. Misalkan kan mikot ada beberapa tuh, yang dari Yaman, yang dari Irak, yang dari Eropa, yang dari Indonesia. Itu kan ada sendiri-sendiri arahnya tempatnya. Nah, kok rumahnya ada di antara ini, boleh mikot dari rumahnya. Paham nggak Mas? Oh gitu. Ya, misalkan rumahnya Mas Labib ini di dekatnya Masjid Abyar Ali. Nggak harus masuk ke Masjid Abyar Ali, tapi boleh dari rumahnya. Tuh, itu yang memang benar-benar rumahnya, tempat tinggalnya di tempat mikot tersebut. Kan memang gini Mas. Apa ya? Mikot itu kan lokasi ya, lokasi. Untuk menandai lokasi tersebut ya Masjid Abyar Ali tersebut. Akan tetapi kalau memang rumahnya si Mas Labib contoh, memang sudah di dekatnya itu ya boleh. Mau umrah mikotnya dari situ. Tapi jarang yang di sana. Iya. Banyak padang pasir, gunung-gunung. Iya, betul. Kalau zaman sekarang sudah jarang. Iya. Lebih enak masuk di kota, banyak AC. Nah, itu tentang mikot ya, Mas. Terus kemudian untuk melaksanakan rukun umroh itu kan sudah tertera pula, ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul dan tertib. Mungkin next bisa kita kupas bagaimana tata cara tawaf maupun sa'i maupun tahallul. Makanya teman-teman dan sahabat semuanya, sahabat mana, selalu simak dan selalu ikuti podcast kami yang belajar tentang ilmu agama yang berkaitan dengan umroh haji dan juga yang ibadah lainnya kan gitu. Jadi harus ngikuti terus. Iya. Jadi, kalau ilmu itu nggak sepotong-sepotong. Betul. Hari ini bahas mikot, besok bahas tawaf, besok bahas sa'i, selanjutnya bahas tentang tahallul. Jadi ilmu itu tidak sepotong-potong. Kalau ilmu sepotong-sepotong nanti kayak roti. Bahaya saja. Bahaya kalau ilmunya habis nonton yang mikot, lalu tahallul. Selesai. Jadi baru garis start langsung tahallul. Iya. Intinya umroh apa kan? Ya. Terus boleh kita tambahi untuk pembahasan yang haji dulu, Mas. Karena haji tadi kan ada ini loh Mas, wukuf di Arafah. Kalau misalkan sudah mikot, sudah niat dan sudah memakai pakaian ihram, itu kan wukuf di Arafah. Nah, kondisi wukuf di Arafah itu juga harus hadir di tanggal 9. Sampailah pada sore harinya, sampai di sana itu sampai di tanggal 9 sore hari. Kemudian mabit di Musdalifah itu ketika malam nahar atau malamnya hari raya. Nah, itu mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah ini para jamaah haji pada saat itu bukan hanya sekedar mabit atau menginap, tapi juga harus sambil mengumpulkan batu kerikil yang dipergunakan untuk
melempar jumroh. Jadi urutannya, rangkaiannya sekarang masuk ke wajib haji. Nah, kan rukunnya tadi sebagaimana umroh tapi beda-bedaannya di wukuf. Nah, ini masuk di wajib haji. Mabit di Musdalifah tanggal 10. Terus mabit di Mina, Mas. Ketika mabit di Mina ini kan di tanggal 11, 12 itu bagi nafar awal. 11, 12, 13 Dzulhijjah bagi nafar sani. Mas Latif nggak tanya nafar awal maupun nafar sani itu apa? Saya masih bingung saja. Nafar apa sih? Bukan nafar urbah betul ya? Beda. Beda, Mas. Nafar itu artinya rombongan. Jadi kalau ibadah haji, teman-teman semuanya, yang sudah melaksanakan wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah pas ketika malam tanggal hari raya, nah itu di malam tanggal 10, itu segera mengambil batu kerikil pas tanggal 10-nya atau pas tanggal hari raya 10 Dzulhijjah melaksanakan lempar jumroh Aqobah. Itu dengan batu 7 hanya tiang yang Aqobah. Hanya tiang yang Aqobah di hari raya tersebut. Kemudian kan masih mabit lagi, tapi mabitnya tetap di Mina. Pas ketika di Mina, tanggal 11-12, itu namanya nafar awal. Kalau misalkan mau meninggalkan Mina di tanggal 12, itu harus meninggalkan sore. Ketika tanggal 12 Dzulhijjah sudah meninggalkan Mina di sore hari, itu namanya yang nafar awal, rombongan awal, rombongan pertama atau awal. Akan tetapi kok sampai di tanggal 12 Dzulhijjah maghrib tidak boleh meninggalkan Mina karena sudah masuk pada nafar sani, rombongan yang kedua. Rombongan yang kedua atau gini istilahnya, secara jelasnya kalau nafar awal itu para jamaah ibadah haji itu hanya sampai di tanggal 12. Tapi kalau yang sampai di tanggal 13 itu yang namanya nafar sani. Itu aja. Bedanya di situ. Perbedaannya apa? Bedanya cuma di ketika meninggalkan Minanya ini. Kalau meninggalkan Mina di tanggal 12 boleh. Boleh apa enggaknya? Boleh, semuanya boleh. Sah apa enggak? Sah. Boleh dan sah. Boleh memilih yang nafar awal, boleh memilih nafar sani. Dan perlu diingat, kalau di tanggal 12 sampai maghrib kok masih di Mina, berarti nggak boleh meninggalkan, wong sudah maghrib, kemudian baru mau ambil nafar awal aja, tapi kan kondisi waktunya sudah maghrib, ya nggak boleh, sudah lewat, harus meneruskan sampai selesai tanggal 13-nya. Nah terus, tata cara melempar jumroh, Mas Latif sudah tahu melempar jumrohnya itu berapa kali dan ada berapa batu? Enggak tahu. Nah, ini jadi, kita tahu kok jadi cuma ngelempar aja. Katanya jamarat itu kan ibaratnya setan. Iya. Dulu. Tempat untuk melempar setan. Batunya boleh besar enggak? Segini gitu. Dendam ya, Mas. Loh kan ibarat itu setan yang ternambah saja. Jadi kita bawa batu yang besar itu. Iya, tapi udah ada aturan, ketentuan kita mengikuti para ulama, bahwasanya kita juga mengikuti jejak nabi terdahulu, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad itu ketika melempar jumroh itu pakai kerikil. Oh, enggak boleh pakai yang besar. Enggak boleh. Harus pakai kerikil. Jadi gini, Mas, ketika di tanggal 10 Dzulhijjah kan itu hari raya Idul Adha. Betul. Itu di sana para jamaah ibadah haji itu harus melempar jumroh Aqobah. Hanya jumroh yang Aqobah. Kan jumroh itu ada 3 ya, ula, wusta, dan Aqobah. Itu sebanyak 7 kali lemparan kerikilnya. Berarti satu tempat itu 7 kali lemparan dan harus kena. Harus kena. Kalau misalkan belum kena atau meleset, itu nanti harus diulangi sampai ada 7 kali yang kena. Dan kemarin ada yang tanya, Mas, kalau misalkan 7 batu itu sekaligus gimana Ustadzah? Oh, berarti langsung 7. Kan praktis. Dikeresain enggak? harus batu netok berarti. Misalkan 7. Batu 7 sekaligus mau dilempar sekaligus, praktis kan? Itu enggak boleh. Enggak boleh, harus satu-satu. Bukannya enggak boleh, tapi gini loh.
harus satu-satu. Kalaupun ingin melempar 7 sekaligus itu tetap dihitung lemparan 1, bukan dihitung 7 lemparan. Dan tujuan atau kenapa syariat mensyariatkan melempar jumroh kok harus satu, itu dikarenakan kita melempar setan tersebut memang harus butuh kesabaran, merajam, melempari si setan itu harus butuh ini kesabaran, keikhlasan, satu persatu kan. Kemudian untuk yang hari ke 11, 12 itu harus melempar tiga-tiganya, jumroh, ula, wusta, kemudian akobah. Setiap tiang jumroh, melempar jumroh itu harus 7. Jadi batunya harus ada 7 kali 3, 21 per hari. Hari yang ke-11 harus 21 lemparan. Hari yang kedua atau yang tanggal 12 itu juga harus 21 lemparan. 42 berarti totalnya 49, sama dengan ditambah dengan pas ketika melempar jumrah akobah pas ketika hari raya. Tapi kalau yang nafar sani tambah banyak lagi. Tambah lagi. Iya dong. Berarti tasnya isi batu semua tuh. Kan per hari, Mas. Jadi nanti kalau yang mengambil nafar sani itu kan sampai di tanggal 13. Itu juga melempar jumroh lagi. Dan tiga-tiganya harus dilempar. Ula, wusto, sani, 7, 7, 7, 21. Berarti kalau yang mengambil nafar sani itu jumlah batunya 21 kali 3 plus 7. Hitung sendiri, Mas. 70. 3 tambah 7, 70. Betul. Lah, itu ya. Tak omong ke jangan bocorke dulu. Apa? Ya tadi kan aku mau tak jawab 70. Berarti katanya dulu kan itu saja. Yeah. Jadi lempar jumroh itu kan ketika Nabi Ibrahim atau Siti Hawa Siti Sarah yang mengusir setan itu mau menyembelih Nabi Ismail karena mengganggu. Jadi batu itu untuk mengusir setan yang mengganggu ketika penyembelihan. Iya. Katanya gitu. Iya, kok katanya memang itu syarat gitu ya? Kita ibadah umroh maupun ibadah haji ya teman-teman dan sahabat semuanya, itu memang kita ibadah fisik. Dan ibadah fisik tersebut itu dikarenakan itu syariat yang awalnya itu pas ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kan gitu. Kejadian-kejadian tersebut lah. Berarti kita seakan-akan mengulang sejarah. Ya boleh dikatakan seperti itu, tapi itu kan bentuk ibadah. Bukan hanya sekedar mengulang terus kita sebagai pemirsa, enggak. Mengulang merasakan apa yang itu. Berarti bukan cuma ibadah fisik dan ibadah wajib saja, berarti itu kan ibadah spiritual saja. Betul. Kita kan istilahnya, kalau sa'i itu kan jalan itu kan juga ceritanya Nabi Ibrahim waktu itu kan Nabi Ismail ya. Iya. Yang waktu ibunya cari air itu kan yang lari ke sana kemari. Iya. Tuh, ya. Jadi itu tadi sebenarnya masih banyak keterangan, Mas, yang kita bisa pelajari, kita bisa belajar bersama tentang umroh dan haji ini. Namun ini kelihatannya untuk pertemuan kali ini sahabat-sahabat dan teman-teman saya ini yang menyaksikan juga sudah Mas, sudah alhamdulillah udah lumayan banyak ilmu untuk podcast kali ini. Jadi jangan banyak-banyak saja. Ya. Katanya kalau sedikit belajar itu sedikit lupa, kalau banyak belajar banyak lupa. Itu kata Mas Labin ya. Kalau tidak belajar kan tidak lupa saja. Karena tidak ada yang disarankan. Yeah. Jadi untuk pertemuan siang hari ini kita cukupkan sekian dulu saja, karena ini sudah hampir jam 12 malam. Kita start jam 2 siang loh ini. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, itulah sedikit yang bisa kita sampaikan. Dan semoga bermanfaat. Insya Allah. Kalau ilmu itu jangan separuh-separuh, nanti dipotong, belum sampai ditonton sampai akhir, sudah dipotong. Harus sampai tuntas ya teman-teman, sahabat semuanya. Ini memang kita jeda dulu saja. Kita bahas mikot dulu. Untuk tawaf sa'i, tahlul nanti kita simpan. Iya, masih banyak pembahasan. Teman-teman itu nanti selalu nonton channel kita saja. Iya. Biar apa istilahnya? Kalau ketagihan lah. Ya, semangat lah ya, semangat belajar. Nah, apalagi ini ilmu yang sangat luar biasa.
Masya Allah. Dan jangan lupa kalau gaji ke-13-nya turun, Atau enggak yang enggak gaji ke-13 pun pokoknya punya pertama niat Iya. ya Mas. Pertama-tama punya niat, mm, kemudian action, sudah didukung finansialnya, iya, dan jangan tunggu lama-lama, fisiknya juga masih sehat, masih memungkinkan untuk melaksanakan ibadah umroh, maka ini ada pendaftaran di bulan iya. Januari. Dan tadi kan Indonesia aman ya Ustaz? Aman, Tidak alhamdulillah ada aman. perang, Tidak tidak ada. ada takut dibom atau gimana. Jadi teman-teman yang sudah mampu itu sebenarnya sudah wajib untuk berangkat. Iya. Hati-hati loh. Kalau mau berangkat umroh, ini ada tahun baru, nggak usah jalan-jalan ke Eropa atau kemanapun, di save uangnya buat jalan-jalan pergi umroh. Ibadah. Iya, apalagi kalau yang sudah punya istri, Ustaz. Iya. Itu kan lebih enak, jalan berdua sama istri. Katanya sih, saya belum pernah ke sana sama Alhamdulillah istri. saya sudah pernah, Mas. Nah, itu mesti pengalamannya. Tapi saya nggak sama istri, Mas. Oh iya. Sama suami. Itu kan masih sama pasangannya, Ustaz. Iya. Itu kan lebih enak di sana daripada alhamdulillah lebih nikmat. sendiri. Lebih nikmat. Ya. Itu teman-teman yang nggak usah ragu. Insya Allah kita akan selalu menjaga nama baik kita. Kita amanah wisata grup. Berarti grup wisata yang selalu amanah. Gitu. Januari langsung dikerjap, langsung full seat, dimanapun sobat amanah berada, langsung daftar aja, jangan ragu. Oke, gitu aja Ustazah. Pertemuan siang hari ini, semoga bermanfaat. Amin, amin, amin. Kita akhiri, salam rindu Baitullah. Allahu Akbar. Amanah Wisata Group. Go Baitullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.